Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaman 92. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah faslun fi hadiyihi sallallahu alaihi wasallam fi sunanir rawatib. Berikut ini keterangan tentang sunnah dan ajaran Nabi Muhammad SAW terkait salat-salat sunnah rawatib, yaitu salat-salat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan salat 5 waktu sebelum maupun yang sesudahnya. Qala rahimahullah kana sallallahu alaihi wasallam yuhafidhu ala 10 raka'atin fil hadari daiman. Dahulu Nabi Muhammad SAW selalu memperhatikan dan menjaga 10 rakaat sunnah rawatib ketika mukim, bukan dalam keadaan safar. Wa hiya allati qala fiha Ibnu Umar, 10 rakaat yang dimaksud adalah 10 rakaat yang pernah dijelaskan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hafiztu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatin. Saya mengetahui, mengingat dan menghafal 10 rakaat salat sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rinciannya rakaataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baitihi, 2 rakaat selesai salat maghrib dikerjakan di rumah. Wa raka'ataini ba'dal isya'i fi baitihi, 2 rakaat setelah isya juga dikerjakan di rumah. Wa raka'ataini qabla salati subhi, dan 2 rakaat sebelum salat subuh, sehingga totalnya ada 10. Walamma fatathu rak'atani ba'da dhuhri qadahuma ba'da al-asri. Suatu saat Nabi Muhammad SAW terlewatkan salat sunnah 2 rakaat setelah zuhur. Disebutkan waktu itu karena ada tamu, beliau menyambut dan akhirnya tersibukkan dengan tamu-tamu itu sampai asar, sehingga tidak sempat melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah zuhur. Qadahuma ba'dal asri, maka diganti oleh Nabi SAW 2 rakaat itu setelah sholat asar. Wadawama alaihima, dan Nabi SAW setelah itu melanjutkan lagi. Li'annahu kana idza 'amila 'amalan athbatahu. Karena Nabi Muhammad SAW apabila sudah melakukan suatu amalan, itu akan dijaga dan diteruskan. Ya, dijaga dan diteruskan. Ini berlaku untuk Nabi Muhammad SAW. Qala, artinya waktu itu salat 2 rakaat setelah zuhur karena disibukkan oleh tamu tidak sempat dikerjakan. Maka beliau sebagai ganti atau qadha'nya dilaksanakan setelah asar 2 rakaat. Setelah itu selanjutnya terus demikian. Karena Nabi Muhammad SAW begitu, idza 'amila 'amalan athbatahu. Qala rahimallahu ta'ala wa kana yusalli ahyanan qabla dhuhri arba'an. Kadang-kadang Nabi Muhammad SAW salat 4 rakaat sebelum zuhur, kama fi sahih Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan riwayat di dalam sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, annahu sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla zuhri wa rak'ataini qabla al-ghadati. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW hampir tidak pernah meninggalkan salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh.
Ini riwayat. Qala fa imma an yuqala. Terus bagaimana kita mengkompromikan ya? Kata Ibnu Qayyim, bisa. Pertama, innahu sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla fi baitihi shalla arba'an wa idza shalla fil masjidi shalla rak'ataini wa hadha azhar. Cara mengkompromikannya seperti ini. Kalau di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatnya 4 rakaat sebelum zuhur. Itu kalau dikerjakan di rumah. Tapi kalau beliau mengerjakan salat sunnahnya di masjid, maka beliau salatnya 2 rakaat. Wa hadza azhar. Kata Ibnu Qayyim, kompromi yang ini lebih tepat, ya. Wa imma an yuqala, atau bisa juga kita katakan innahu kana yaf'alu hadza. Kadang Nabi alaihi salatu wasallam 4 rakaat, kadang-kadang juga 2 rakaat. Mau di masjid, mau di rumah, kadang-kadang 4, kadang-kadang 2. Fahaka kullun min Aisyah wa ibni Umar ma syahadahu. Masing-masing sahabat menceritakan apa yang ia lihat. Aisyah melihat Rasulullah 4 rakaat sebelum zuhur, sementara Ibnu Umar melihat Nabi alaihi salatu wasallam salat sunnah sebelum zuhurnya 2 rakaat. Wal haditsani sahihani. Yang jelas kedua hadis di atas sahih. La mat'ana fi wahidin minhuma. Tidak ada cacatnya sedikit pun, ya, pada kedua hadis di atas. Sehingga riwayat Ibnu Umar mengatakan salat sunnah yang dikerjakan Nabi Muhammad sebelum zuhur itu 2 rakaat. Berdasarkan riwayat Aisyah, salat sunnah yang dikerjakan Nabi sebelum zuhur ada berapa rakaat? 4. Cara mengkompromikannya bagaimana? Ada 2 cara. Yang pertama, kalau Nabi Muhammad salat sunnahnya di rumah 4 rakaat. Kalau beliau kerjakan di masjid 2 rakaat. Kompromi yang kedua, bisa kita menyatakan bahwa kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat 4 rakaat, dalam kesempatan yang lain beliau mencukupkan dengan 2 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang jelas diamalkan itu aja. Mau 4 mau 2 ya. Ya, mau 4 mau 2 silakan diamalkan karena hadisnya seperti kata Ibnu Qayyim sahih. Waqad rawa Muslimun fi sahihi min hadithi Ummi Habibah qalat sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan di dalam sahihnya dari hadis Ummi Habibah, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 12 rak'atan fi yaumin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah." Barang siapa yang menjaga 12 menjaga salat 12 rakaat sehari dan semalam, akan dibuatkan rumah untuknya di surga karena dia menjaga salat 12 rakaat tersebut. 12 rakaat sunnah. Itu kalau jumlahnya di total. Yang penting untuk diingat bahwa hadis ini berlaku untuk yang menjaganya, bukan sekali 2 kali, tetapi dia ada keseriusan dan perhatian untuk mengamalkan 12 rakaat. Apa saja? Qala wa zada Tirmidzi wa Nasa'i fihi. Al-Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i menambahkan arba'an qabla zuhri. 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'ataini ba'daha. 2 rakaat setelah zuhur. Wa rak'ataini ba'dal maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. Wa rak'ataini ba'dal isya'i. 2 rakaat setelah isya. Wa rak'ataini qabla salatil fajri. Dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Qala An-Nasa'i, Al-Imam An-Nasa'i menambahkan wa rak'ataini qabla al-asri. 2 rakaat sebelum asar. Badala untuk menggantikan lafal wa rak'ataini ba'dal isya. 2 rakaat setelah isya. Wa sahhahahu Tirmidzi. Dan disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Baik. Jadi
jumlah totalnya tetap berapa? 12 ya. 12. Ada perbedaan riwayat. Riwayat yang pertama 2 rakaat itu adalah 2 rakaat setelah Isya. Riwayat yang kedua bukan 2 rakaat setelah Isya, tetapi 2 rakaat sebelum Asar. Baik, 2 rakaat sebelum Asar. Qala rahimahullah wa amal arba'u qabla al-asri falam yasihha anhu fi fi'liha syai'un. Kalau sholat sunnah 4 rakaat sebelum Asar, tidak ada satupun riwayat sahih menjelaskan Nabi Muhammad SAW pernah melakukannya. Kalau yang 4 rakaat. Kalau yang 2 rakaat, ada. 2 rakaat sebelum Asar ada riwayatnya? Ada. Yang barusan kita baca di atas tadi. Kalau 4 rakaat sebelum Asar, nah itu tidak ada riwayatnya yang sahih. Illa hadith Asim ibn Dhamrah an Aliyin. Al-hadith al-tawil. Ada memang satu hadithnya Asim bin Dhamrah dari sahabat Ali. Hadisnya sangat panjang, tetapi tetap saja riwayatnya tidak sahih. Wa sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yunkiru hadzal hadis. Bahkan saya pernah mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu gurunya Ibnu Qayyim, mengingkari hadis Asim di atas. Wa yadfa'uhu jiddan, dan beliau betul-betul melemahkan. Wa yaqulu, sampai mengatakan innahu maudhu'un. Hadis itu palsu. Hadis yang menjelaskan ada sholat sunnah 4 rakaat sebelum Asar, kata Syekhul Islam, palsu. Wa yadhkuru an Abi Ishaq al-Jauzajani inkarahu. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menukil pengingkaran dari Abu Ishaq al-Jauzajani, ini seorang ulama ahli hadis, bahwa beliau pun mengingkari hadis 4 rakaat sebelum Asar. Baik. Qala rahimahullah wa qad rawa Ahmadu wa Abu Dawud wa Tirmidzi min hadits Ibnu Umar 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi meriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, semoga Allah merahmati seorang hamba yang melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum Asar. Wa qad ikhtalafa fi hadzal hadits fasahhahu Ibnu Hibban wa 'allalahu ghairuhu. Tetapi seperti yang disebutkan Ibnu Qayyim tadi, bahwa riwayat semacam ini tidak ada yang sahih. Oleh sebab itu para ulama ahli hadits berbeda pendapat. Yang mensahihkan itu Ibnu Hibban, sementara para ulama ahli hadits yang lainnya mengatakan haditsnya mu'al, atau ada cacatnya sehingga tidak bisa diamalkan. Wallahu alam. Jadi apa saja sholat sunnah itu? Satu, kalau dari kita mulai dari sholat subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Ya, kemudian 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Ya kan? Masih zuhur ini. Kemudian yang asar, ada riwayat menyebutkan 2 rakaat sebelum asar. Ya. Ya, kemudian yang maghrib 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya. Totalnya antara 10 atau 12. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan karena masih belum lengkap keterangannya. Qala wa amma rak'atani qabla al-maghrib falam yunqal anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusallihima. Adapun 2 rakaat sebelum maghrib itu tidak ada satupun riwayat yang menukilkan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya. Tetapi wasahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu aqarra sahabata alaihima. Tetapi yang sahih bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyetujui atau mentakrir yang dilakukan para sahabat waktu itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yarahum yusallunahuma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyaksikan sahabat-sahabatnya sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Jadi pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikan sahabat-sahabatnya sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Apa yang dilakukan Nabi? Falam ya'murhum
walam yanhahum. Nabi Muhammad tidak memerintahkan, juga tidak melarang. Itu disebut dengan takrir. Artinya dibiarkan, disetujui, dan tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa fis sahihi an Abdullah al-Muzani annahu sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam as-sahih yaitu Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah al-Muzani bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu qabla al-maghrib." Salat sunnahlah kalian sebelum maghrib. Qala fi tsalitsah, itu diulang oleh Nabi, "Shallu qabla al-maghrib." Shallu qabla al-maghrib. Diulangi oleh Nabi sampai 3 kali. Kerjakan salat sunnah sebelum maghrib. Tetapi setelah yang ketiga, beliau menambahkan, liman sya'a. Ini berlaku untuk yang mau. Kenapa? Karahata an yattakhidhahan nasu sunnatan. Karena beliau menghindari dan antisipasi supaya kaum muslimin tidak melakukannya dan diyakini sebagai suatu sunnah yang harus dijaga dan terus dikerjakan. Maka keterangan Nabi, liman sya'a, itu penting. Ini berlaku untuk yang mau. Wa hadza huwa shawabu fi hataini rak'atain. Kata Ibnu Qayyim, inilah kesimpulan yang benar terkait 2 rakaat sebelum maghrib. Annahuma mustahabbatani mandubun ilaihima. Bahwa kedua rakaat sebelum maghrib itu hukumnya sunnah yang dianjurkan. Walaisat bisunnatin ratibatin kasairi sunanir rawatib. Tetapi tidak bisa kita masukkan dalam kategori salat sunnah rawatib seperti sunnah-sunnah yang lainnya. Karena salat sunnah rawatib itu artinya apa? Salat sunnah yang selalu dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW antara sebelum atau sesudah salat wajib 5 waktu. Sementara yang 2 rakaat sebelum maghrib ini Nabi Muhammad sendiri, 1, tidak melakukannya, 2, itu pun Nabi ketika membiarkan dan tidak mengingkari sahabat ketika melakukan, beliau berikan keterangan liman sya'a, itu bagi yang mau, sehingga tidak masuk kriteria salat sunnah rawatib. Qala rahimahullahu ta'ala wa kana yusalli 'ammatas sunani wat tatawwu'a alladhi la sababa lahu fi baitihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat-salat sunnah yang tidak punya sebab, rata-rata itu di rumah. Wala siyama sunnatan maghrib. Lebih-lebih lagi salat sunnah maghrib. Artinya salat sunnah setelah maghrib. Fa innahu lam yunqal anhu annahu fa'alaha fil masjidil battah. Bahkan tidak pernah dinukilkan satu kali pun Nabi Muhammad SAW mengerjakan sunnah maghrib di masjid. Di masjid. Karena memang rumah Nabi SAW itu berdampingan dan bersambung dengan masjid. Kalau misalkan kita rumahnya jauh, atau mungkin setelah maghrib ada kegiatan, kajian, tentunya kita bisa mengerjakan di masjid. Tidak kemudian pulang, kemudian berangkat lagi. Qala wa fi sunnatil maghribi sunnatani. Terkait salat sunnah maghrib ini, ada 2 hal yang sifatnya sunnah harus diperhatikan. Ihdahuma, yang pertama, annahu la yufsalu bainaha wa bainal maghribi bikalamin. Yang pertama, antara salat sunnah maghrib dan salat maghrib yaitu sendiri tidak terpisahkan atau tidak ada jeda dengan berbicara. Jadi salat maghrib, zikir, kemudian salat sunnah. Jadi tidak ada omongan sebelum itu. Qala wa sunnatu thaniyatu an tuf'ala fil baiti. Kemudian poin yang kedua terkait sunnah ini dikerjakan di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Qala wa kana ta'ahuduhu wa muhafazatuhu ala sunnatil fajri asyadda min jami'in nawafil. Kemudian salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar itu berapa rakaat? 2 rakaat.
antara azan dan iqamah salat subuh. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjaga dan memperhatikannya lebih dibandingkan salat-salat sunnah yang lain. Jadi kalau kita urut-urutkan, yang paling diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Walidzalika, oleh karena itu, lam yakun yada'uha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Meninggalkan apa ini? Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Hiya wal witru. Salat sunnah 2 rakaat ini dan salat witir itu enggak pernah ditinggalkan Nabi. Hadaran wala safaran. Baik ketika mukim maupun ketika musafir. Walam yunqal anhu fis safari annahu sallallahu alaihi wasallam shalla sunnatan ratibatan ghairahuma. Dan tidak ada satupun riwayat yang dinukilkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sunnah rawatib ketika safar kecuali 2 rakaat subuh dan salat witir. Jadi kalau sedang musafir, statusnya musafir, Nabi Muhammad SAW tidak pernah melaksanakan sholat sunnah rawatib. Itu jumhur. Ada beberapa ulama mengatakan karena memahami secara umum, ya tetap dikerjakan walaupun sedang musafir. Nah, tetapi secara praktek Nabi Muhammad SAW tidak pernah, berdasarkan riwayat yang sampai, tidak pernah melaksanakan sholat sunnah rawatib. Karena orang musafir kan kondisinya berbeda dengan yang sedang mukim. Ya. Yang wajib saja dari 4 bisa menjadi 2 kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang beliau selalu jaga ketika sedang mukim maupun musafir itu salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh dan salat witir. Qala wa qad ikhtalafa al-fuqaha'u fi sholataini ayyus sholataini akadu. Kemudian para ahli fikih mereka berbeda pendapat dari kedua salat tadi, mana yang lebih ditekankan. Qala wa sami'tu Syekhul Islam, dua salat yang dimaksud adalah salat sunnah fajar dan salat witir. Ya. Wa sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yaqulu, saya sendiri pernah mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, sunnatul fajri tajri majra bidayatil amali wal witru khatimatuhu. Akhirnya dikompromikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kan para ulama ahli fikih mereka berbeda pendapat. Mana ini yang lebih ditekankan? Mana yang lebih tinggi nilainya? Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh atau salat witir? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah melihatnya dari sudut pandang yang lain. Beliau mengatakan salat sunnah fajar itu tajri majra bidayatil amali. Posisinya adalah untuk memulai rangkaian amal ibadah seharian. Wal witru khatimatuhu. Sementara salat witir adalah penutupnya. Jadi dalam sehari dan semalam seorang hamba beribadah dan beramal. Pembukanya apa? Pembukanya itu salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ketika dia salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, berarti dia sudah memulai rangkaian kegiatan dia hari itu dengan sholat. Terus malam hari dia witir. Bisa di awal, di tengah maupun di akhir. Nah, sholat witir itu statusnya apa? Menutup rangkaian ibadah yang dia kerjakan sehari dan semalam. Walidzalika kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli sunnatal fajri wal witra bi suratai al-ikhlas. وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل وتوحيد المعرفة والإرادة وتوحيد الاعتقاد والقصد انتهى. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW ketika salat sunnah subuh 2 rakaat dan salat witir yang beliau baca bacaannya sama.
Rakaat pertama apa? Al-Fatihah dan Al-Kafirun ya. Kemudian rakaat yang kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Nah, pada sholat witir yang dibaca rakaat yang terakhir apa? Al-Ikhlas ya kan. Sebelum Al-Ikhlas Al-Kafirun. Pada sholat sunnah fajar 2 rakaat, rakaat yang pertama yang dibaca Al-Kafirun, yang rakaat kedua yang dibaca Al-Ikhlas. Kata Syekhul Islam, wahuma al-jami'atani li tauhidil ilmi wal amali. Karena kedua surat itu ya memang Al-Ikhlas dan Al-Kafirun itu menjelaskan tentang tauhid ilmi dan amal, tauhid ma'rifat dan iradah, tauhid i'tiqad dan al-qasd. Ini istilah untuk menyebut tauhid rububiyah dan tauhid al-uluhiyah. Ya, tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-uluhiyah. Wallahu a'lam. Tapi yang paling terpenting dari penjelasan dari Ibnul Qayyim ini yang beliau sebutkan dari awal tadi, walaupun yang kita baca ringkas versinya, ininya bagaimana kita diajak untuk semangat mengerjakan sholat-sholat sunnah. Karena fungsi yang paling terpenting dari sholat-sholat sunnah itu adalah untuk menutup ya atau menambal kekurangan yang ada pada sholat wajib. Taib, satu lagi, qala rahimallahu ta'ala faslun fi hadyihi sallallahu alaihi wasallam fil ibtija'i ba'da sunnatil fajri. Pasal berikut ini penjelasan tentang hukum berbaring setelah sholat sunnah fajar. Salah sholat sunnah fajar. Qala rahimahullah wa kana sallallahu alaihi wasallam yattaji'u ba'da sunnatil fajri ala shikkihil ayman. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berbaring setelah sholat sunnah fajar ala shikkihil ayman, tetapi miring. Berbaringnya bukan terlentang, ya. Yang dimaksud di sini berbaring itu namanya apa? Berbaring tapi miring dengan posisi lambung sebelah kanan ada di bawah. Itu namanya apa bahasa Indonesianya? Apa? Jukuku. Indonesia bagaimana? Ya kan, jadi begini ya. Nah, begini. Apa? Miring. Apa namanya? Ah? Iya. Jadi berbaringnya dengan miring, kemudian punggung sebelah kanan ada di bawah. Hadzal ladzi tsabata anhu fi sahihain min hadits Aisyah radhiyallahu anha. Ini tersebut di dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim. Namun para ulama memberikan keterangan bahwa itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di rumah, tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad di masjid. Itu nggak pernah. Al-Imam Jadi sebenarnya kalau masalah turu malah lebih terbuka di rumah turunnya ya kan. Masjid. Tapi seperti An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim, beliau menjelaskan seperti itu. Syekh Al-Utsaimin juga ulama yang sekarang menerangkan bahwa itu hanya dilakukan Nabi di rumah, tidak dikerjakan di masjid. Hikmahnya apa? Hikmahnya karena istirahat atau rahat. Ya. Jadi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sudah sholat malam, ya 11 rakaat atau 13 rakaat. Ya, nanti akan kita baca babnya setelah ini tentang sholat malam. Jadi beliau sudah sholat 11 rakaat atau 13 rakaat dan sholatnya Nabi kan panjang-panjang. Ya, kemudian ditutup dengan witir. Setelah itu sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Nah, sambil menunggu Bilal atau muadzin yang lain untuk menyampaikan qomat, barulah Nabi Muhammad SAW bangkit, berangkat ke masjid. Karena rumahnya Nabi kan mepet gini ya, berdampingan. Itu sambil menunggu Nabi Muhammad SAW berbaring miring tadi. Ya, berbaring miring. Nah, sehingga jangan diamalkan ketika di masjid, nanti bikin kacau lagi nanti. Ajaran apa menah ini? Nah, mau sholat kok malah tidur gitu. Itu pun dengan catatan, para ulama juga memberikan catatan, jangan sampai kemudian kebablasan, itu aja. Jangan sampai kemudian kebablasan. Pengen mengamalkan sunnah, tapi akhirnya meninggalkan yang
Wajib. Apa itu? Salat subuh berjamaah. Qala wa qad ghala fi hadhihi ad-daj'ati ta'ifatani wa tawassatat fiha ta'ifatun thalithatun. Terkait tidur ini, artinya tidur miring setelah salat sunnah fajar, itu ada dua kelompok yang ekstrim. Kelompok yang ketiga ada di tengah-tengah, objektif. Fa'aujabaha jama'atun min ahli zahiri. Ada satu kelompok yang mengatakan itu hukumnya wajib. Siapa itu? Sejumlah ulama zahiriyah. Wa abtalus salata bitargiha. Bahkan kalau tidak berbaring sebelum subuh, salatnya tidak sah subuhnya. Kabni Hazmin wa man wafaqahum. Seperti Imam Ibnu Hazm dan yang sepakat. Wa karihaha jama'atun minal fuqaha'i wassamauha bid'atan. Kelompok yang kedua mengatakan jangan dilakukan, itu bid'ah. Itu dibenci. Wa tawassata fiha Malikun wa ghairuhu. Kemudian kelompok yang ketiga, kelompok yang ada di tengah-tengah dan objektif, yaitu Imam Malik dan para ulama yang sependapat dengan beliau, falam yarau biha ba'san liman fa'alaha rahatan wa karihuha liman fa'alaha istinanan. Menurut Imam Malik dan sejumlah ulama, tidak mengapa kalau itu dikerjakan dengan niat untuk rahatan. Apa itu rahatan? Istirahat. Tetapi wa karihuha liman fa'alaha istinanan. Mereka tidak setuju kalau orang melakukan itu dengan keyakinan ini sunnah. Ya. Tapi kalau diyakini cuma suatu gerakan yang ya untuk istirahat aja sebentar nggak apa-apa. Tapi kalau diyakini sebagai sunnah itu justru nggak tepat. Wastahabbatha ta'ifatun 'alal itlaqi sawa'un istaraha biha aw la. Amin. Artinya kalau itu maksudnya. Maksudnya dia nggak sholat malam, misalkan bangunnya ngepres lah istilahnya, ngepres. Terus apa tujuan dia untuk berbaring begini? Kalau Nabi Muhammad waktu itu berbaring tujuannya untuk apa? Untuk istirahat, untuk rehat. Iya, kalau yang ngepres kan rehatnya dari sore. Rehatnya dari sore. Itu yang dimaksud kelompok yang ketiga tadi. Sementara ada sejumlah ulama juga mengatakan enggak, pokoknya mustahab alal itlaq secara mutlak. Mau dia istirahat biha aula. Dia sedang istirahat, menginginkan istirahat ataukah tidak, pokoknya tidur setelah salat sunnah, berbaring, bukan tidur ya, berbaring. Saya ulangi, berbaring setelah salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu hukumnya sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Wa khairul hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita cukupkan sekian. Besok pagi insyaallah terkait tentang salat malam. Ya, tentang salat malam. Tentang witir berapa rakaat dan seterusnya insyaallah taala. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.